Hi, hi, hi. Good morning, student. How are you today? Praise the Lord. Miss percaya kita semua yang di rumah, semuanya sehat-sehat dan semangat untuk menyambut hari ini. Oke teman-teman, saat ini kita akan ibadah bersama PAUD Kasih Bangsa Palu. Untuk itu, kita mulai dengan doa dulu ya. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oke teman-teman, sekarang kita sudah siap untuk memuji Tuhan, Allah kita yang besar, Allah kita yang hebat, Allah kita yang perkasa, dengan sebuah pujian. Oke, musik. Teman-teman di rumah, sekarang kita akan mengucapkan ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 97 ayat 9a. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Sekali lagi ya. Mazmur 97 ayat 9a. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah mengucapkan ayat Alkitab ini. Dan Miss akan mencontohkan gerakannya. Are you ready? 1, 2, 3.
teman-teman semuanya hebat. Sekarang kita mengucapkan bersama-sama lagi ya. Mazmur 97 ayat 9a. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Oke teman-teman, ingat, kita tidak perlu takut karena Tuhan kita adalah terbesar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman dan firman itu boleh bertumbuh dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Allahku besar. luar biasa. Sehat selalu, tetap semangat ya. Wah, Miss Nova tambah semangat ini bertemu dengan teman-teman yang adalah pangeran dan putri kerajaan Allah yang rajin dan selalu bertekun mengikuti ibadah setiap hari Jumat. Ya, hari ini
Miss Nova akan mengajak kita semua untuk pergi ke satu kota. Wah, yaitu kota Kapernaum. Kota apa teman-teman? Ya betul, kota Kapernaum. Apa ya yang akan kita lakukan di sana? Wah, kita mau belanja. Mau ke mall. Wah, waktu itu belum ada mall di sana. Mau bermain? Bukan teman-teman. Kota Kapernaum itu adalah kota tempat Tuhan Yesus. Hore! Kalian pasti senang kan? Kita ke kota Tuhan Yesus. Ya, good. Ayo kita berangkat bersama-sama. Kita akan berangkat ke kota Kapernaum. Wah, teman-teman, kita sudah sampai di kota Kapernaum. Ayo kita jalan-jalan melihat-lihat kota Kapernaum. Wah, di kota ini ada rumah, ada pasar, ada toko, dan masih banyak lagi. Teman-teman, coba lihat. Ada sebuah rumah. Rumah itu penuh dengan orang-orang. Sampai tidak ada lagi tempatnya kita untuk melihat ke pintunya. Penuh semuanya dengan orang-orang. Di depan pintu sudah tertutup dengan orang-orang yang banyak sekali. Ini ada apa ya teman-teman? Ini rumahnya siapa? Ada yang tahu? Hah? Wah, ternyata teman-teman, rumah itu ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Good, ada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pantas saja ya teman-teman, banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus dan ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat kan? Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Teman-teman, coba lihat. Di situ ada 4 orang. Berapa orang? Good. Ada 4 orang yang datang dengan membawa sebuah tandu yang ditempati oleh seseorang yang terbaring di tandu itu. Orang itu orang sakit. Ternyata orang itu teman-teman sakit lumpuh. Tidak bisa berjalan. Makanya 4 orang membawanya di tandu itu. Pasti teman-teman mereka ingin membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Supaya apa teman-teman? Supaya disembuhkan seperti orang-orang yang lain. Tapi apakah mereka bisa masuk? Orang banyak sekali ini. Teman-teman, 4 orang ini percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan orang yang lumpuh. Mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang mereka lakukan? Perhatikan baik-baik ceritanya. Coba lihat.
mereka membawanya ke atas rumah. Mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, membuka satu persatu atap supaya mereka bisa menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya. Wah, keempat orang sahabat dari si lumpuh ini harus ekstra super hati-hati agar orang lumpuh itu tidak terjatuh. Oke, mereka pun menurunkan dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depannya Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, super sekali. Akhirnya orang lumpuh itu sekarang berada tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hah? Kenapa Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni ya? Padahal orang yang lumpuh itu perlu disembuhkan supaya bisa berjalan. Teman-teman, di situ ada juga beberapa orang ahli Taurat. Ahli Taurat ini orang-orang yang pintar tentang Alkitab. Mereka berpikir, mengapa dia bisa berkata seperti itu? Ia menghujat Allah. Memangnya siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Begitu kata mereka dalam hati. Teman-teman, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata kepada ahli Taurat itu, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Aku yang berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Hatinya sangat senang karena ia dipanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anakku. Dosanya sudah diampuni dan dia disembuhkan. Sekarang dia sudah dapat bergerak, berjalan, lalu memuliakan Allah dan berkata, "Peristiwa ini belum pernah kita lihat." Hore! Hore! Mujizat terjadi. Orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah bisa berjalan. Wow, hebat ya Tuhan Yesus. Berkuasa. Kita semua harus bersukacita karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, kita sudah saksikan tadi cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh.
Dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Karena Dia adalah Allah sendiri. Dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sebesar apapun dosa kita, Tuhan pasti mengampuni asalkan kita mau datang, percaya kepadanya dan menerima pengampunan itu. Tuhan Yesus lebih besar dari semua yang hebat dan berkuasa. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Kita tutup mata kita, ikuti doanya Miss Nova. Tuhan Yesus, kami sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah menyaksikan cerita hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan juga berkuasa mengampuni dosa-dosa kami. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau untuk selalu dengar-dengaran, untuk selalu memuji dan selalu datang berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, anak-anak PAUD Kasih Bangsa, Miss-Miss, dan orang tua kami. Berkati juga teman-teman kami yang selalu melakukan yang baik, agar mereka datang kepada Tuhan menerima pengampunan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi pada ibadah-ibadah kita selanjutnya yang pastinya akan membawa kita lebih lagi melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa berkuasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sampai jumpa. Shalom.